Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengelola keuangan pada suatu sekolah atau madrasah gitu. Nah, seperti kita tahu ya, kalau di sekolahan atau di suatu madrasah itu, sumber dananya itu kan biasanya berasal dari dua sumber. Yang satu itu dari dana BOS, yang kedua itu berasal dari dana komite atau yayasan gitu, terutama untuk sekolah swasta ya gitu. Kalau kita perhatikan begitu pengelolaan keuangan di sekolahan dengan sumber dana yang datangnya itu tidak jelas kapan dia akan datang gitu. Sementara kegiatannya itu harus tetap berlanjut, itu biasanya terjadi permasalahan di mana kadang ada periode di mana sekolah itu kekurangan dana gitu atau bahkan habis dananya gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada tidak ada perkiraan bagaimana pengeluaran per bulannya atau secara time seriesnya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membantu mencoba untuk membuat laporan bulanan gitu ya untuk memudahkan para pengelola keuangan di madrasah atau bendahara madrasah supaya mereka itu bisa lebih mudah melihat uang yang sudah keluar dan uang yang masih tersisa itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari template yang saya buat ya. Kalau di sini saya menggunakan Excel saja. Eh, saya akan membuat dua buah template. Yang pertama itu adalah template rancangan pengeluaran keuangan. Kemudian dengan isian yang sama, saya membuat template yang kedua yaitu laporan keuangan bulanan yang real, yang benar-benar sesuai begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi yang saya lakukan itu adalah yang pertama membuat jenis-jenis pengeluaran. Di sini ada jenis pengeluaran yang sifatnya itu selalu ada setiap bulan, kemudian ada juga pengeluaran yang hanya terjadi satu kali dalam satu tahun, kemudian ada juga pengeluaran yang sifatnya insidental. Nah, di sini kita akan menyusun seperti apa sih kira-kira bentuk laporan bulanan yang harus kita susun untuk melihat arus keluar masuknya uang begitu. Nah, bagaimana cara menyusun ini gitu? Jadi untuk menyusun nilai-nilai ini, keuangan ini itu saya peroleh dari data RKAM ya, gitu. Jadi ini adalah data RKAM. Kalau Anda lihat mungkin eh, pernah lihat ya data pelaporan RKAM kegiatan suatu sekolah itu biasanya mereka akan menampilkannya dalam bentuk urean program, kemudian ada satuan, volume, harga, dan jumlahnya berapa. Kemudian juga nanti akan ada sumber pendanaan. Jadi ada dari dana BOS nanti berapa, kemudian dari rutinan komite itu berapa. Lalu dijelentrehkan jumlah pengeluaran per kegiatannya itu seperti apa. Nah, bentuk pelaporan seperti ini itu memang bagus karena dia detail, tetapi sulit untuk dianalisis, terutama kapan waktunya ini akan dikeluarkan gitu. Kapan bulan-bulan kita itu mengeluarkan uang yang sangat banyak dan kapan bulan-bulan kita hanya mengeluarkan uang untuk penggajian saja, misalnya seperti itu. Nah, dari data RKAM tadi yang saya lakukan kemudian adalah membuat pengelompokan begitu ya. Jadi dikelompokkan kegiatannya. Ini kalau saya ini kemarin saya membuat kelompok itu per standar begitu ya. Per standar di sini tuh kalau kita lihat ini tuh adalah kegiatan yang hanya terjadi satu kali setahun. Nah, di kegiatan yang hanya sekali setahun ini, kita lihat berapa pengeluarannya, kemudian dimasukkan, lalu dijelentrehkan totalnya berapa. Kemudian di sini itu adalah kegiatan untuk pengembangan kompetensi, kemudian saya lihat itu di RKAM-nya berapa, lalu dijumlahkan berapa. Begitu juga dengan ini adalah pengeluaran yang sifatnya adalah untuk yang ini berarti sifatnya selalu ada gitu ya, tiap bulan ada. Begitu juga dengan honor-honor ekstra seperti ini tuh kan ada setiap bulan. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mesti. Jadi tergantung pelaksanaannya itu tergantung kapan
bisa dilaksanakan begitu. Kemudian yang di sini ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, kemudian sarana dan prasarana, penambahan dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan rutin, walaupun tidak bulanan, tapi ini rutin selalu ada setiap tahun. Kemudian ini juga ada beberapa kegiatan yang ada setiap tahun dan nilainya cukup besar gitu. Ada juga yang kadang itu apa namanya? Ini tuh merupakan kegiatan yang butuh pembiayaan dan pemikiran begitu ya. Contohnya ini studi ziarah, kemudian yang mahal ini pengelolaan madrasah, kemudian PPDB gitu. Ini kan harus dipikirkan. Kemudian ini juga kegiatan yang sifatnya bulanan, pam listrik. Ini kan selalu dibayarkan setiap bulan, kemudian ada fotokopi, ada sewa hosting, dan yang lainnya. Seperti ini saya total semuanya. Maaf, ini sebenarnya saya ngambil dari per standar yang di Erkam, lalu dari sini saya kelompokkan lagi. Nah, dari kelompok yang sudah saya buat ini, kemudian saya masukkan ke dalam laporan bulanan. Ini ada jenis-jenis pengeluaran ya. Jenis pengeluaran yang pasti gitu, yang utama, yang mesti selalu ada itu adalah ini, dari nomor 1 sampai 16 begitu ya. Kemudian yang nomor 1 sampai nomor 20 ini itu adalah pengeluaran yang sebenarnya itu biasanya tidak termasuk dalam kegiatan yang wajib begitu ya, bisa dibilang begitu. Jadi ini baru dikerjakan kalau yang di sini itu sudah selesai. Jadi ini sifatnya yang di atas ini saya susun berdasarkan prioritas. Di sini tuh dianggap lebih prioritas, sedangkan yang di sini tuh dianggap yang kedua. Bukan berarti bukan nggak penting, tapi biasanya dipikirkan setelah yang ini. Yang ini dulu jalan baru yang ini. Kadang kalau mungkin ketika ada kekurangan dana begitu ya, pihak sekolah mungkin akan melakukan evaluasi begitu atau dengan cara mencari sumber dana yang lain terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat model laporan yang berdasarkan RKAM dulu. Jadi RKAM itu kan rencana 1 tahun. Dari 1 tahun rencana itu saya plotkan nilainya berdasarkan kegiatan ini. Saya plotkan dan waktunya ini sudah disesuaikan dengan Kaldik atau rencana yang ada di Kaldik Madrasah. Kalau sudah, ini model ideal saya, kemudian akan saya bandingkan dengan model realitanya. Ini adalah model keuangan realita yang kita susun. Kalau di sini sudah berjalan 3 bulan, jadi pembiayaan sudah sampai akhir September begitu ya. Nah, di sini sampai akhir September, ternyata yang sudah terbayarkan di sini itu adalah, kita lihat ya di bawah. Nah, ini adalah total pembiayaannya. Bulan Juli itu menghabiskan uang 69.712.000. Bulan Agustus 48 juta dan bulan September 77 juta. Padahal pada bulan Juli itu uang yang masuk adalah 35 juta. Dan uang yang tersisa begitu ya. Ini di sini saya ambil kemarin itu adalah di sini ada dana bos, ada uang masuk dari dana bos, kemudian saya tambahkan dengan yang ini, lalu saya kurangkan dengan pengeluaran ini, sisanya 32 juta. Sehingga kita lihat ternyata saldonya itu minus. Nah, saldo minus ini sebenarnya ini kan berarti ada sesuatu yang belum terbayarkan begitu ya, entah itu di kegiatan yang belum terlaksana atau karena ada penghonoran yang belum dilakukan. Kita lihat bahwa ternyata sekolah itu memiliki tanggungan seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan model idealnya gini ya, ini bahkan seharusnya di bulan Juli itu sudah mengeluarkan uang 145 juta. Nah, dengan membuat laporan bulanan seperti ini, harapannya adalah di akhir tahun pelajaran nanti kita bisa melihat ketercapaian anggaran kita itu sudah dialokasikan ke kegiatan apa saja dan berapa persen. Jadi apakah dia sudah 100% ataukah dia masih belum 100% gitu. Itu akan kita lihat melalui rekap bulanan seperti ini gitu. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.